Halo, selamat malam Kak Mikana. Ya, selamat malam Mbak Ayu, silahkan. Cantik, ada yang mau ditanyakan? Toleransi juga. eh ada sebelumnya terima kasih ya udah diizinin saya naik untuk bertanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, Yesus itu kan adalah Tuhan. Yesus apakah dilahirkan oleh Maria yang merupakan manusia biasa? Alkitab berkata Mbak ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, karena apa? Yang datang ke tubuh Bunda Maria itu sang pencipta Mbak. Jadi ketika dia ada di dunia pun dia tetap Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi duluan mana Tuhan Yesus dengan Maria ini? Oke, sesuai dengan dalil yang tersusun dalam Alkitab Mbak, di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ya. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung yang utama. Dialah yang menciptakan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan ya. Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Anda di sini sudah jelas ya siapa yang lebih duluan ada. Jadi Tuhan Yesus itu tidak patut, tidak layak dibandingkan dengan umur manusia siapapun dia, termasuk malaikat ya, atau malaikat pun sekalipun nggak layak disandingkan. Karena apa? Tuhan Yesus itu adalah yang ada dan yang ada. Wahyu 1:8, dia yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Berarti Nah, itu memang aja. duluan. Berarti memang duluan Tuhan Yesus daripada yang disebut Bunda Maria ini. Itu tadi kan saya sudah jawab berdasarkan dalil Mbak. Dari situ artinya Mbak sudah bisa menangkap dong, sudah bisa mengerti jawaban dari pertanyaanmu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Dialah yang awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dialah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Jadi Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih, perawan suci yang dipilih Tuhan Yesus untuk sebagai wadah kedatangannya. Maria itu hanya alat Mbak, untuk menggenapi nubuatan di Kejadian 3:15, keturunan perempuan ya. Perempuan yang terpilih itu adalah Bunda Maria, dan juga Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 ya, bahwa seorang perempuan akan mengandung ya, itu Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan dia adalah wanita yang paling beruntung di alam semesta ini. Dan Bunda Maria sudah di surga diangkat Tuhan Yesus. Ya, berarti Bunda Maria ini adalah manusia beruntung yang bisa melahirkan Tuhan begitu ya. Dia yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Baik. Jadi Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib kepada dia, bukan Bunda Maria. Terus juga kan saya pernah searching di Google juga ya. Tapi ini benar atau tidaknya, makanya saya ingin tanyakan dengan Mbak Mikana. Maria ini kan garis keturunan Daud, apakah betul? Iya betul. Makanya Mesias itu harus datangnya ke suku Yehuda, bukan ke suku Lewi. Dan Maria itu telah berkenalan dengan Yusuf yang merupakan ayah angkat dari Yesus. Iya. Tapi artinya Tuhan Yesus punya ayah angkat. Karena kan Tuhan Yesus itu bukan benih dari Yusuf. Kenapa Tuhan Yesus menyuruh Yusuf jangan meninggalkan Maria? Untuk menghindari Maria dari hukum rajam, cantik. Makanya ketika Maria mengandung kenosisnya Tuhan Yesus, Bunda Maria itu ada suaminya Yusuf, walaupun hanya Yusuf dan Maria dan malaikat yang tahu yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus, bukan benih dari Yusuf. Untuk menghindari hukum rajam, karena sesuai dengan hukum Taurat, seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami dia harus dirajam dengan batu sampai sampai dep. Makanya Bunda Maria bukan Siti Maryam. Kalau Siti Maryam kan dia tidak punya suami ya ketika mengandung Isa ya. Betul ya? Nah, makanya Bunda Maria itu bukan Siti Maryam, karena Siti Maryam itu bertentangan dengan hukum Taurat kalau dia orang Israel. Nah, kalau Siti Maryam itu bangsa mana, Kakak? Orang mana dia? Intinya
ini aja ya Mbak ya, apa ya, saya pengen tanya-tanya aja di yang agama di kakak aja nih. Jadi Ya karena ya saya karena saya dari awal karena nggak sering menyamakan ya. disama-samakan, karena sering Ya. disama-samakan Bunda Maria sama Siti Maryam gitu. Oke. Tapi saya dari awal tidak menyamakan siapapun, tidak menyamakan Tuhan Yesus, tidak menyamakan Maria dengan siapapun. Saya hanya bertanya aja. Nah, terima kasih untuk jawaban yang tadi. Iya, sama-sama. Pertanyaan kedua dan Itu terakhir. pertanyaan yang kedua. Kayaknya udah yang ketiga ini. Oh ya udah nggak apa-apa tiga. Heeh. Pertanyaan yang ketiga dan terakhir. Saya juga searching di Google ya. Dari kitab Injil Matius. Yesus memberitahukan kematiannya sebanyak 4 kali. Apakah betul? Ya betul sekali. Betul. Artinya Tuhan Yesus pernah mati sebanyak 4 kali. Oh, maksudnya gini, Tuhan Yesus sebelum disalibkan, mati dan bangkit, dia sudah memberitahukan 4 kali. Jadi dia memberitahukan 4 kali kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, dia akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Artinya Tuhan Yesus itu maha tahu. Karena sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit, dia sudah memberitahu kepada rasul-rasulnya apa yang terjadi kepada dirinya di masa yang akan datang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang dan tepat terjadi selain Tuhan. Nah, itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha tahu, cantik. Karena apa? Sebelum dia disalibkan, mengalami penderitaan dan kesengsaraan, mati dan bangkit pada yang ketiga, dia sudah memberitahu 4 kali kepada rasul-rasulnya. Wow, haleluya. Nah, oke, seperti itu ya. Terima kasih, cantik. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, bukan kabur, bukan diserupakan, dia tetap bertanggung jawab. Karena apa? Dia sudah memberitahukan. Ya, 4 kali loh, sampai 4 kali dia beritahukan kepada rasul-rasulnya, dia akan mengalami banyak penderitaan, kesengsaraan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Oke, terima kasih cantik. Saya sudah cukup dulu. Tetap semangat. Sebentar Kak, sebentar. Kan Tuhan Yesus itu mati sebanyak 4 kali ya. Nah, itu apakah Bukan mati 4 kali. Berarti kan Mbak nggak menyimak barusan yang saya sampaikan ya. Karena kan saya baca kitab Injil Matius itu yang berbunyi Yesus memberitahukan kematiannya sebanyak 4 kali. Oh, salah mengutip itu. Makanya baca Alkitabnya, Mbak. Di Alkitab itu, ya Matius 16, pemberitahuan pertama tentang penderitaannya, ya. Jadi dia memberitahukan kepada rasul-rasulnya, kepada murid-muridnya, sebelum dia disalibkan, kakak, mengalami penderitaan, mati dan bangkit pada yang ketiga, dia sudah memberitahukan kepada rasul-rasulnya apa yang terjadi kepada dirinya di masa yang akan datang. Nah, makanya saya bilang Tuhan Yesus di sini terbukti Allah yang maha tahu. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang dirinya di masa yang akan datang selain Tuhan. Apakah Tuhan Yesus ini tidak punya kekuatan? Misalkan pas dia disalib nih, apakah dia nggak punya kekuatan untuk, kayak ibarat kata kalau di agama saya itu kan Allah bisa mengatakan kun fayakun, jadilah jadi gitu. Apakah Tuhan Yesus itu tidak punya kekuatan apa-apa gitu? Sehingga dia bisa mati, sehingga bisa disalib. Oke, jadi gini cantik ya. Justru di dalam penyaliban itu Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya dan kemahakuasaannya. Karena apa? Di dalam penderitaannya, di dalam penyaliban itu ada keselamatan kekal, ya. Nah, dipikir orang kan Tuhan Yesus itu lemah, nggak bisa menyelamatkan dirinya. Kalian salah, teman-teman, ya, salah besar. Justru ketika Tuhan Yesus disalibkan, mengalami penderitaan, ditikam, itu menyelamatkan kita, ya. Karena Yesaya 53. Makanya kalau kita baca di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama Tuhan mengaku dialah Sang penghapus dosa yang bisa mengampuni dosa-dosa. Nah, ketika dia berfirman, akulah yang berkuasa mengampuni dosa, itu dibuktikan melalui perbuatannya. Dengarkan Mbak, dan supaya nanti nggak tell me ya. Di Yesaya 53 firman Tuhan tertulis, ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang
menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib, kita mendapatkan keselamatan kekal. Ketika dia mati, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus menyatakan kemenangan. Dia membebaskan roh-roh yang terpenjara. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun ikut bangkit. Jadi karena Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit cantik, hidup abadi selama-lamanya, makanya ada kebangkitan. Nah, kenapa kami begitu yakin dari zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti Allah yang Maha Pengampun. Dia adalah Sang Juru Selamat yang memberi pengampunan di atas kayu salib. Tuhan Yesus berfirman di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan itu terbukti. Ketika dia mati dan bangkit, ada juga yang bangkit dan ditempatkan di surga. Efesus 4:8-10. Nah, cantik tadi kamu katakan ya, artinya Tuhan Yesus itu berfirman, dialah yang berkuasa mengampuni dosa, dibuktikan melalui perbuatan. Dibuktikan melalui karyanya. Makanya ada kebangkitan di hari kiamat, karena Tuhan Yesus itu mati dan bangkit sebagai jaminan kebangkitan kita di hari kiamat. Nah, cantik, tadi kamu bilang, mohon maaf nih, ya kan, kamu compare ke imanmu. Kalau Allah kami itu dia maha segalanya, kun fayakun, langsung jadi. Nah, mohon maaf nih, pertanyaan saya, apa yang dilakukan Allahmu ketika kun fayakun langsung terjadi dan disaksikan oleh banyak orang? Silakan. Sebenarnya saya juga saya bukan orang yang sangat paham betul tentang agama saya juga ya. Saya juga masih belajar. Walaupun memang dari kecilnya saya juga udah beragama Islam, tetapi yang saya percayai adalah Tuhan saya itu tidak berwujud dan tidak bisa disamakan dengan apapun ya. Termasuk kekuatan Allah itu nggak bisa disamakan dengan apapun. Jadi kita bisa melihat kekuatan Allah itu ya dengan keyakinan kita masing-masing. Dengan berarti artinya, mohon maaf nih, nggak ada terbukti ketika Mbak mengakui bahwa Tuhanmu itu hanya dengan kun fayakun maka akan terjadi, gitu kan? Nah, yang saya tanyakan itu, di mana pernah Tuhanmu dengan hanya menyatakan kun fayakun ada langsung terjadi, dan siapa saksinya? Ada yang menyaksikan? Gini, ibarat kata aja ya. Mungkin banyak di dunia ini tuh yang kayak hal-hal yang mungkin tidak bisa masuk di logika manusia ya, seperti kita manusia yang biasa ini. Kan banyak hal-hal yang kayak, misalkan ya, ini cuman contoh aja. Ada seorang pengendara motor. Nah, terus dia di jalan dan sempat tertabrak oleh truk atau kontainer dari belakang. Dia sempat terlindas, tetapi dia selamat dan tidak mati. Nah, itu adalah termasuk kekuasaan Allah. Kalau di agama saya ya, itu termasuk kekuasaan Allah. Artinya Allah itu masih sayang dengan dia. Itu kan maksudnya gini, klaim sepi artinya ketika ada orang yang tabrakan, banyak orang seperti itu Mbak yang selamat juga, karena ateis pun ada juga dia pernah tabrakan tapi karena belum waktunya mati dia tetap selamat gitu. Yang saya tanyakan dengan sesuai dengan ucapanmu, kalau Allah saya itu ya artinya kamu kan tadi membandingkan Tuhan dengan Tuhanmu. Nah, kalau kamu membandingkan, bertanggung jawablah dengan data ya. Kamu mengatakan kalau Tuhan saya itu kun fayakun langsung jadi. Nah, apa yang dilakukan Tuhanmu ketika berfirman kun fayakun langsung jadi, dan siapa saksinya? Apa itu? Silakan. Gini Mbak, kan berawal dari yang pertanyaan saya tadi ya, kenapa Yesus mati sebanyak 4 kali dan dia tidak menunjukkan kekuasaannya. Nah, itu kenapa saya bingung ya, karena kenapa kenapa Tuhan gitu ya, Tuhan itu bisa mati 4 kali gitu loh, dan apakah dia tidak punya kekuatan apapun? Pak, jadi artinya Mbak nggak bisa menjawab, hanya mengklaim sesuatu yang belum pernah terjadi gitu, asal imani gitu, mohon maaf ya. Nah, kemudian juga Mbak ya,
kalau saya mengatakan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan kun fayakun langsung terjadi, ya. Buktinya apa? Di Matius 14, Tuhan Yesus hanya mengangkat roti itu ke atas, langsung bisa membuat banyak roti dimakan 5.000 orang laki-laki, ya. Hanya dari dua ikan dan 5 roti Tuhan bisa menciptakan, ya, menggandakan sehingga banyak untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih dari 12 bakul. Ternyata yang terbukti bahwa hanya kun fayakun itu hanya bisa dilakukan Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Itu buktinya, ya, di Matius 14 Tuhan hanya tanpa mengucapkan kun fayakun, hanya mengangkat roti ke atas, langsung terjadi, ya. Roti itu digandakan, tercipta roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, malah sisa lagi 12 bakul. Jadi hanya Tuhan Yesus yang terbukti, saudara-saudaraku, Allah yang Maha Kuasa, ya, dengan perbuatannya. Disaksikan oleh orang banyak. Ada yang makan itu 5.000 orang laki-laki, belum lagi termasuk perempuan dan wanita, dan disaksikan para rasul. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, semangat lagi belajarnya, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak, sudah bertanya. God bless you. Terima kasih dan mohon maaf juga mungkin apabila ada salah kata atau ucapan dari saya yang mungkin menyinggung Mbak Mifana, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Salam cantik. Terima kasih. Salam toleransi, ya. Tepuk tangan buat Ayu yang cantik.